Sok 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 3 istri 4 selir. Norak. Norak banget. Kalau gue bisa balik ke zaman dulu, gue juga bakal gitu mainnya. Udah jam 3 lagi, besok harus bangun pagi buat eksperimen. Tuanku, kenapa tuanku? Apa gue lagi mimpi? Tuanku sudah bangun. Tuanku, kenapa? Tuanku baik-baik saja. Tuanku? Gue balik ke zaman dulu. Baginda. Anak durhaka, beta suruh kamu belajar di Zishan Hall. Kamu malah gini, beta kok bisa punya anak brengsek kayak kamu pengawal. Bawa anak durhaka ini keluar, hukum cambuk 30 kali. Bener kata para guru, kalau nggak dipukul nggak bakal jadi orang. 30 cambukan. Ini bakal bikin gue. Kaisar ini kejam banget, ayah. Anakmu bukan gak belajar, tapi apa yang diajarin guru-guru? Anakmu udah ngerti semua, jadi gak ada artinya. Apa yang diajarin guru-guru beta aja belum tentu ngerti semua. Kamu udah ngerti, baiklah kalau begitu. Beta tanya apa isi 10 bab lunyu. Gampang, Kongzi bilang belajar terus-menerus. Bukan hal yang menyenangkan. Teman datang dari jauh bukan hal yang menyenangkan. Kongzi bilang 3 orang berjalan pasti ada guruku. Pilih yang baik dan ikuti yang gak baik, perbaiki. Kongzi bilang itu pengampunan. Apa yang gak kamu mau, jangan lakukan ke orang lain. Bukan berarti kamu nggak punya ilmu. Kamu nggak pernah masuk kelas. Anakmu gak pernah lupa lahir udah tahu. Semua ini lihat sekali langsung ngerti. Jadi males belajar lama-lama. Jadi muncul prasangka kayak gini. Ini beneran. Gak ada dusta, ayah. Kalau gak percaya coba tes lagi. Lagian di kehidupan sebelumnya udah baca banyak buku. Gue gak percaya gak bisa jawab. Menurut hamba tahu, tuanku keempat belajar. Total nggak sampai 10 hari, artinya. Selain nggak pernah lupa lahir udah tahu. Sudah nggak ada penjelasan lain. Mutiara yang tertutup debu. Baginda. Pangeran keempat benar-benar jenius. Aku rasa dia hanya sedikit pintar saja. Hari ini kamu beruntung, aku tidak akan memukulmu. Sampaikan perintahku. Hentikan tunjangan bulanan pangeran keempat. Hingga dia kembali belajar di Zishantang. Kembalikan 30%. Bukankah aku sudah menjawab semua pertanyaan ini? Mengapa masih dipotong? Tapi aku tidak puas, Baginda. Apakah ini adil untuk pangeran keempat? Permata tidak akan berkilau tanpa dia sah. Sedetik yang lalu masih sombong. Detik berikutnya berubah wajah Inikah. Begitu menakutkannya melayani raja. Tidak menyangka di kehidupan ini aku terlahir kembali menjadi seorang pangeran. Menurut tradisi Zhao yang sangat menghormati keluarga kerajaan, selama aku tidak memberontak, bukankah aku bisa melakukan apa saja? Ini terlalu menyenangkan. Pangeran, waktunya makan, pangeran. Waktunya makan. Aku seorang pangeran hanya makan ini? Pangeran? Tunjangan bulanan Wude Hall sudah habis. Meskipun aku seorang pangeran, tapi di istana ini tetap butuh uang. Agar bisa hidup nyaman sudahlah. Kamu makan saja, aku akan jalan-jalan, terlalu panas. Tidak menyangka baru saja menjadi pangeran, belum sempat bersenang-senang, sudah menghadapi krisis keuangan sepertinya. Harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Pangeran. Bangun-bangun, ada apa? Baginda baru saja memberikan banyak es malam ini, Anda bisa tidur nyenyak. Es ya, tahun ini kekeringan. Cuacanya sangat panas. Es di istana sangat langka. Bahkan Ibu Suri pun tidak mendapatkannya. Kalau aku bisa membuat es. Fugui, katakanlah kalau aku bisa membuat es. Apa kita akan kaya? Membuat es. Sekarang? Pangeran, Anda baik-baik saja? Sekarang kan bulan Juli. Bagaimana kalau kita panggil tabib untuk memeriksa Anda? Apakah kamu tidak percaya padaku hari ini? Aku harus membuatnya untuk menunjukkan padamu. Ayo, letakkan di sini dan ikut aku. Tuanku, batu salpeter yang Anda minta. Batu salpeter ini digunakan untuk membuat kembang API. Bisa juga membuat es. Kamu tidak tahu apa-apa, lakukan saja seperti yang kukatakan. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Tunggu, apakah batu salpeter ini mahal? Tidak mahal, sangat murah.
Tampaknya, aku akan jadi kaya. Di zaman dulu musim panas tidak ada kulkas. Bagaimana orang membuat es? Ternyata sangat sederhana. Tuanku, sesuai dengan cara Anda. Benar-benar muncul es, apakah ini sihir? Jangan terlalu heran, lanjutkan. Baik, Cepat sini-sini. Hei Tai. letakkan di sana, jangan salah. Pelan-pelan, hati-hati. Baik, sini. Kali ini aku benar-benar akan kaya. Aku kaya. Oh ya. Sudah berapa hari sejak aku datang ke sini, belum pernah keluar jalan-jalan. Tuanku, bagaimana kalau kita kembali saja? Kalau sampai Raja tahu kamu datang. Kalau masih banyak bicara, kamu akan ditangkap dan dijadikan pelayan. Dan di luar jangan panggil aku tuanku. Panggil aku tuan muda kamu juga. Ingat, Inikah rumah bordil? Dulu hanya lihat di TV, tidak pernah menyangka. Aku punya kesempatan untuk merasakannya sendiri. Katanya malam ini ada acara puisi di rumah bunga. Acara puisi Ratu Kecantikan. Ayo kita masuk lihat. Tempat ini cukup bagus kan? Pernah ke sini sebelumnya, Xiao Huan pernah ke sini. Cantik memang, tapi mana ada yang lebih baik dari Istana Wude, benar kan? Fugui lihat wanita itu. Wanita? Ya, Mana ada wanita? itu yang berpakaian seperti pelajar itu. Tuanku, bukankah itu seorang pangeran muda? Siapa yang punya pangeran secantik itu, dan sebesar itu? Ini pasti si bunga desa itu. Pelayan. Katanya kalau menang di sini, bisa menghabiskan malam dengan bunga desa kalian. Kapan acara puisi ini dimulai? Kamu mau menang? Kenapa tidak? Tentu tidak, lihatlah dirimu sendiri. Lihatlah seperti apa dirimu masih mau menang. Aku tidak pantas, tapi aku menguasai intisari budaya dunia. Biar kukatakan padamu, aku adalah reinkarnasi dewa puisi. Semua yang hadir di sini dalam hal puisi, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Dia terlalu sombong. Kamu reinkarnasi dewa puisi. Omongannya besar, tapi entah seberapa besar kemampuannya. Tidak terima, ayo kita adu. Ayo adu, siapa takut, tapi kalau adu, harus ada taruhannya. Bagaimana kalau yang kalah harus menyalak seperti anjing dan merangkak keluar dari sini? Bagaimana? Baik, aku tunggu mendengarmu. Menyalak. Sial-sial, tuan muda hampir tidak pernah baca buku. Mana bisa menulis puisi? Sial-sial kalau tuanku kalah. Benar-benar harus menyalak dan merangkak keluar. Kalau kaisar tahu tuan muda, mungkin lebih baik berhenti lihat. Bahkan pelayanmu merasa kamu tidak bisa, mungkin kamu menyerah sekarang. Aku akan biarkan kamu hanya menyalak. Siapa yang kalah belum tentu. Bagaimana kalau yang kalah adalah kamu? Bagaimana mungkin aku kalah? Benar-benar Tuan Ma adalah salah satu dari 8 jenius Lin An. Kalau kamu bisa menang, aku Husan akan ganti nama denganmu. Pena datang, tinta datang. Banyak sekali gayanya. Tapi entah puisinya bagus atau tidak. Tenang, pasti akan membuatmu kagum. Hari ini awan melintasi jembatan burung. Seharusnya bukan diam dan melampaui. Keluarga bersuka cita membuka cermin rias. Di bawah bulan Manjut Yaram bersujud ke lanjut ke 9. Benar-benar puisi Kiksi yang sesuai. Ma Gongzi memang tidak mengecewakan. Salah satu dari 8 cendekiawan terkemuka Lin An. Menurutku tidak begitu istimewa. Ini biasa saja. Kamu pikir puisiku tidak begitu bagus? Kalau begitu buatlah satu puisi yang bagus. Baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian. Akan kutunjukkan apa itu cendekiawan sejati. Xiao Huan bawakan kertas. Bersikap sok. Lihatlah puisi ini. Awan tipis bermain licik, bintang jatuh menyampaikan dendam. Jalur susu melintasi diam-diam. Ini juga biasa saja. Angin emas dan embun perak bertemu. Mengalahkan tak terhitung di dunia fana. Kelembutan, seperti air, pertemuan indah, seperti mimpi. Menahan diri melihat jalan pulang jembatan. jika dua hati bersatu untuk waktu yang lama, apakah itu hanya pagi dan malam? Apakah ini benar-benar puisinya? Rasanya jauh lebih baik dari puisi cendekiawan besar. Berlipat ganda lebih baik.
Kapan Tuan Muda bisa menulis puisi? Aku tidak tahu Xian Xiong kamu kalah. Tidak mungkin. Puisi ini pasti dia tidak tahu. Dari mana menyalinnya? Omong kosong Tuan Muda, kita tidak akan menyalin. Aku setuju dengan Emma Gongzi. Seseorang yang bisa menulis puisi seperti ini, bagaimana mungkin tidak terkenal? Menurutku dia pasti menyalin. Apakah benar-benar hasil salinan? Bagaimana kalian semua tidak percaya? Apakah puisi ini aku yang menulis? Bersikap sok. Kalau kamu memang berbakat, tulis beberapa lagi. Baiklah, topiknya bebas. Kalau tidak bisa menulis, aku kalah. Menganggap dirinya seperti dewa puisi. Bahkan Nona Kingi turun. Mari kita buat puisi dengan tema Nona Kingi. Banyak puisi dari kehidupan sebelumnya, menggambarkan apa yang tidak ada, setengah tertutup, setengah terbuka. Gambaran ini ada bagian yang cocok di pipa sing, sangat sesuai. Mendekatkan perahu dan mengundangnya untuk bertemu. Menambahkan anggur dan menyalakan lampu kembali untuk pesta. Setelah ribuan panggilan baru dia muncul. Masih memegang pipa dengan wajah setengah tertutup. Bagus. Bagus sekali kalimat, setelah ribuan panggilan baru dia muncul. Masih memegang pipa dengan wajah setengah tertutup. Sangat tepat, kamu memang datang untuk Nona Kingi. Mungkin juga untuk menyalin dan membeli puisi untuknya. Kalau kamu bisa coba buat beberapa lagi. Baiklah. Jika yang ini adalah salinan, maka yang ini. Cawan emas dengan anggur jernih bernilai 10.000. Piring giok dengan hidangan mewah bernilai 10.000 koin. Tidak memiliki sayap berwarna pelangi. Tapi hati saling terhubung dengan satu titik. Cepat ambil kertas. Sulit bertemu, sulit juga berpisah. Angin timur tak berdaya, bunga-bunga layu. Rumah kecil lagi terkena angin timur. Di langit ada kota giok. 12 menara dan 5 kota. Orang suci membelai janggutku. Mengikat rambut dan menerima kehidupan abadi. Menengadah ke langit dan tertawa lalu pergi. Apakah kita ini orang biasa? Menara tinggi 100 kaki. Tangan bisa memetik bintang. Tidak berani berbicara keras. Takut mengganggu orang di langit. Apakah benar ada reinkarnasi dewa puisi di dunia ini? Bagaimana puisi saya, Emma Gongzi? Apakah ini salinan? Lumayan. Anjing menggonggong. Jangan-jangan Emma Gongzi lupa. Kita semua sering bertemu. Jangan terlalu berlebihan. Dengan bakatmu, kamu belum pantas bertemu denganku. Gongzi, mungkin lebih baik kita berhenti saja. Hadiah ini adalah ide Emma Gongzi. Apakah Emma Gongzi akan ingkar janji? Guk guk guk. Gongzi seharusnya tidak memaksa Masian. Dia adalah putra dari akademisi Hanlin, dan juga kenal dengan Gongzi Songhao, Gubernur Lin An. Hari ini, kamu sangat menghinanya. Hati-hati, dia akan membalasmu. Hanya seorang sarjana Hanlin. Puisi ini berjumlah 10.000 minuman 1.000 gelas. Berapa kali memandang para bangsawan. Tuan memiliki keteguhan hati yang luar biasa, saya sangat mengagumi. Sebelumnya Kingi tidak mengenal kehebatan Tuan. Bolehkah saya tahu nama Tuan? Nama saya Zhao Bai. Nama panggilan Dongpo, julukan dewa yang terbuang. Saudara Zhao, sangat berbakat, julukan dewa yang terbuang. Sangat pantas. Zhao Bai, Zhao Dongpo. Hanya orang seperti ini yang pantas untuk Nona. Tidak seperti pangeran keempat yang tidak masuk akal. Diam. Perintah orang tua dan perantara. Apalagi ini adalah perintah kaisar mungkin. Ini adalah takdir. Dari mana asal Tuan? Lin An. Dengan bakat Tuan. Mengapa Kingi tidak pernah mendengar sebelumnya? Jangan bicara tentang nama dan keuntungan. Nama dan keuntungan adalah musuh. Tuan memang sangat berbakat. Saya memenangkan hadiah utama malam ini. Apakah ada hadiahnya? Lagu apa yang ingin Tuan dengar malam ini? Hanya ini. Jika Tuan tidak suka mendengar seruling, Kingi juga bisa memainkan instrumen lain untuk Tuan. Orang serius mana yang datang ke rumah bordil? Mendengarkan lagu. Tuan. Tuan sangat tidak sopan. Berdiri di menara dengan angin sepau-sepau. Melihat ke ujung musim semi. Suram di ujung langit. Warna rumput dalam cahaya sisa. Siapa yang mengerti perasaan saya? Berusaha mabuk untuk melupakan. Bersulang dengan anggur. Bersenang-senang tapi tetap tidak ada artinya. Sabuk semakin longgar tapi tidak menyesal. Kurus karena dia.
Sabuk semakin longgar tapi tidak menyesal. Kurus karena dia. Saya mohon Tuan kasihan. Aduh, mengapa Tuan Muda belum turun? Sejak Kingi debut, Dongpo saudara adalah orang pertama yang pergi sendirian ke kamar tidurnya, ditemani oleh wanita secantik ini. Jika aku jadi dia, aku juga tidak mau turun. Tuan Muda Song datang, hamba tidak menyebut dari jauh. Kudengar di rumah bordil kalian, muncul seorang penyair ilahi. Panggil dia turun untuk Tuan Muda ini, dan minta dia menulis beberapa puisi untukku. Tuan Muda Song ini tidak baik ya? Ini adalah putra Tuan Pengawas Lin An. Dia dan Masian adalah teman dekat. Dia secara khusus mencari Tuan Anda, sepertinya dia datang dengan niat buruk. Cepat beritahu saudara Zhao, cari dia untukku. Tuan Muda Song, jangan lakukan ini. Sialan. Wanita yang aku incar berani-beraninya kau sentuh. Mencari mati, ayo. Seret dia keluar dan pukul sampai mati. Siapapun yang bergerak lagi, aku jamin kalian semua akan mati. Mengancam aku. Jangan diam di sana, seret dia keluar untukku. Aku ingin melihat. Bagaimana kau membuatku Song Hao mati? Kau Song Hao, apakah Masian yang mengirimmu? Hari ini aku akan mengatakannya. Siapapun dari kalian yang berani bergerak lagi, aku tidak peduli apakah ayahmu adalah pengawas atau perdana menteri. Semua harus es. Bocah ini. Mungkinkah dia memiliki dukungan tertentu? Ayo katakan siapa latar belakangmu. Jangan tanya, aku takut jika aku mengatakannya. Akan menakutimu. Baiklah. Aku beri kau waktu setengah cawan teh. Ganti pakaianmu dan ikut aku pergi. Aku ingin melihat. Bagaimana kau menakutiku pergi. Tuan Song Hao ini terkenal di Lin An sebagai anak nakal yang kejam. Lebih baik kau lari saja lewati jendela ini ke halaman belakang. Tenang, dia hanya anak nakal biasa. Jika kau berani melakukan sesuatu yang curang, aku jamin seluruh keluargamu akan mati untukmu. Kau. Lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Bawa dia pergi. Berani sekali kalian. Tahukah kalian siapa tuan mudaku? Bersih-bersih dia, siapapun dia. Budak anjing berani juga tampil sok jago. Bawa semuanya. Jangan gegabah. Kamu lepaskan. Kalau kamu benar-benar ingin menyelamatkan Dongpo, cepatlah beritahu keluarganya. Minta bantuan orang, kalau terlambat, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Benar-benar aku akan segera memanggil orang. Yang mulia. Apa yang terjadi? Pandren Kimpat Minai Linap Kilyar Istana. Bertengkar dengan orang di rumah Bordio. Ditangkap oleh putra wali kota Lin An. Anak durhaka ini. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi cepat cari orang untuk membawa anak durhaka ini. Kembalikan kepada kaisar, jangan sampai orang luar. Para pejabat tahu, kalau tidak, mereka akan bilang kaisar tidak bisa mendidik anak. Patuh. Kalau tidak mau jujur, itu nasibmu. Kamu ingin tahu identitasku? Baik, kamu datang, aku beritahu. Semua bangsawan di Lin An. Aku hampir kenal semua. Aku ingin lihat. Kamu bisa sebut nama apa? Aku Marga Zhao. Marga Zhao. Marga Zhao juga tidak istimewa. Apa kamu Marga Zhao? Bagaimana? Bukan katanya mau mempermalukanku. Marga Zhao juga tidak hebat-hebat amat. Seluruh Lin An. Semua kerabat kerajaan aku pernah lihat. Tapi tidak pernah dengar orang sepertimu. Kamu percaya atau tidak? Bermain teka-teki. Kalau kamu tidak bilang, aku akan suruh orang yang bilang. Tuan, tenang saja. Hamba akan segera buka mulutnya. Berhenti. Kenapa Anda datang? Kalau tidak datang, seluruh keluarga akan dihancurkan oleh anak durhaka ini. Kenapa dulu aku tidak tempelkan kamu di tembok? Cepat berlutut. Pangeran keempat ini, salah hamba tidak bisa mendidik anak. Membuat pangeran terkejut. Pangeran. Aku mengikat seorang pangeran.
Cepat minta maaf pada Yang Mulia. Yang Mulia. Barusan. Kamu sangat sombong. Bukan mau mengajari aku ada di sini sekarang. Hamba tidak berani. Aku lihat kamu barusan sangat berani. Bukan mau menyiksaku. Apa berani menyiksa Yang Mulia? Aku lihat kamu sudah bosan hidup anak durhaka. Yang Mulia, jika Yang Mulia masih marah, malam ini hamba akan membunuh anak durhaka ini, agar tidak lagi membuat masalah untuk hamba. Yang Mulia. Ayah jangan. Yang Mulia, kita kembali ke istana, tidak pergi ke rumah bunga. Pangeran keempat ternyata sudah ketahuan. Apa yang harus dilakukan hari ini sudah jelaskan. Yang Mulia, hamba menjamin dengan kepala seluruh keluarga. Hari ini hamba tidak melihat apa-apa. Tidak tahu apa-apa, kamu tahu saja. Silakan Yang Mulia. Kaisar masih menunggu. Ayah pangeran keempat sudah pergi. Kamu mau mati jangan ajak aku. Setiap hari membuat masalah. Keluarga kita akan hancur karena kamu. Anak ini juga dipengaruhi oleh Mashian. Anak ini akan pergi menghadapinya. Saudara Hao bagaimana? Kamu gila, kenapa kamu memukulku? Memukulmu, aku hampir membunuhmu. Kamu tahu tidak, kamu hampir membunuh seluruh keluargaku. Kamu ngomong apa? Kapan aku membunuh keluargamu? Mengingat persahabatan kita dulu. Aku katakan sekali lagi, ada orang yang tidak bisa kamu ganggu. Kamu mau membuatku marah. Seorang pangeran bisa pergi ke tempat maksiat. Sungguh mempermalukan keluarga kerajaan. Anak durhaka, sungguh anak durhaka. Pergi, cepat pergi. Aku jengkel melihatmu. Anak patuh, anak mohon diri. Sampaikan perintahku. Pangeran keempat Zhao Kang merusak moral dan mempermalukan. Dihukum tahanan di istana Wude selama 1 bulan. Hamba patuh, anak durhaka ini benar-benar membuatku marah Yang Mulia. Jangan sampai kesehatanmu terganggu dulu di istana. Berbuat semaumu saja sudah cukup. Sekarang malah sampai keluar istana jika tidak diatur. Bagaimana jadinya nanti? Sebenarnya pangeran keempat sudah cukup umur. Hamba ingat, ketika Yang Mulia seusia ini sudah punya anak, kau ini orang tua. Aku ingat Putri Qinhua memiliki perjanjian pernikahan dengan si anak durhaka ini. Ibu termasuk kali ini bulan ini. Kau sudah membujukku 23 kali. Kanger, setidaknya temui putri keluarga Qin. Ayahmu mendengar. Kau tidak mau menikahi wanita yang belum pernah kau lihat. Dia sengaja mengatur pesta besar pada hari pertengahan musim gugur. Mengundang semua pejabat, maksud baik ayahmu ini. Jangan sampai kau sia-siakan. Tidak menyangka datang ke dunia ini, malah dipaksa untuk dijodohkan. Baiklah, aku akan melihatnya. Hanya sekilas. Kak, bagaimana kabarmu belakangan ini? Tentu saja. Kakak kedua dan ketiga sudah lama tidak bertemu. Adik keempat, ku dengar kau baru saja melakukan banyak hal konyol. Aku mendengarnya di luar istana. Kakak ketiga, aku benar-benar iri padamu. Kau bisa membangun kantor di luar. Tidak seperti aku yang hanya tinggal di istana bosan sekali. Jangan khawatir. Kau juga akan segera diangkat menjadi pangeran. Nanti kakak ketiga akan mengajakmu bermain. Kakak ketiga, biasanya kalian bermain apa? Kakak pertama, kakak ketiga. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Ayahmu memintamu mengelola kementerian hukuman. Tapi kau malah. 1 kasus selama setengah bulan tidak selesai. Dan kau adik keempat. Sebagai Kichuran and Kilyarga Karajan. Setiap hari berbuat semaumu. Jika tidak dididik dengan baik, cepat atau lambat akan merusak negara. Apa urusanmu, kakak pertama? Urusanmu terlalu luas di Zhao ini. Belum giliranmu untuk memutuskan. Kau baik, sangat baik. Adik keempat, kau berani. Si kecil. Masih saja kakak adalah kakak. Kamu sudah menyinggungnya hari ini. Jika dia naik tahta nanti, kehidupanmu tidak akan tenang. Aku juga tidak mau, tapi dia yang mulai cari gara-gara. Ayo pergi. Apakah Nona masih khawatir tentang Tuan Zhao? Kalau Nona begitu peduli padanya, kenapa tidak minta Bapak untuk turun tangan? Bapak sangat menyayangi Nona asalkan dia mau turun tangan. Jangan bilang wali kota Lin An bahkan membatalkan pertunangan pun. Bisa saja kan? Jangan bicara seperti itu lagi. Bisa dipenggal takdir, tidak bisa dilawan.
Hanya berharap pangeran keempat lebih baik dari kabar burung. Katanya, baru-baru ini, ada seorang jenius muncul di Lin'an. Namanya Zhabai, apa kalian pernah dengar? Zhabai ini mengaku sebagai reinkarnasi dewa puisi. Dalam semalam dia menulis puluhan puisi abadi yang membuat kertas Lin'an langka. Malam ini adalah festival musim gugur. Apa Zhabai akan menulis puisi apa lagi? Tahu ayah suka puisi dan lukisan. Meski saya belum menemukan Zhabai, tapi saya sudah mengundang 2 dari 8 jenius Lin'an. Untuk ayah merayakan festival musim gugur. Kakak yang paling mengerti cepat. Ajak mereka masuk. Perintah Kaisar. Memanggil Ye Wenshan dan Ma Xian ke aula. Murid Ye Wenshan menghadap Kaisar. Murid Ma Xian. Lagi dia tidak usah beri hormat. Terima kasih Kaisar. Kalian semua adalah jenius terkenal di Lin'an. Hari ini ada karya baru yang terkait dengan festival musim gugur. Zhao. Kamu gila, kenapa kamu pukul aku? Pukul kamu, aku hampir saja membunuhmu. Kamu tahu tidak? Kamu hampir menghancurkan seluruh keluargaku. Mengingat persahabatan kita dulu. Aku katakan untuk terakhir kalinya, ada orang yang tidak bisa kamu sentuh. Bukanlah keberadaan yang bisa kau ganggu. Kau ternyata seorang pangeran. Zhao Kang, apa yang sebenarnya kau lakukan? Hal yang membuat langkah marah dan manusia benci, hingga membuat mereka berdua begitu takut. Kakak, kalau kau tidak suka padaku katakan saja langsung. Tidak perlu semua hal kau lemparkan padaku. Kau! Kakak, kau mengundang Wenshan saja sudah cukup. Kakak, kenapa kau mengundang sampah yang hanya bisa menggonggong seperti ini? Ma Xian adalah salah satu dari 8 cendekiawan terkemuka di Lin'an. Dia tidak bisa membuat puisi, apakah kau bisa? Aku bisa, kenapa? Tidak percaya. Apakah Zhabai benar-benar anak durhaka ini? Kau si keempat seperti apa orangnya? Aku sangat tahu seharian tidak belajar dan tidak berbuat apa-apa. Kalau kau bisa membuat puisi, namaku akan kutulis terbalik untukmu. Perkataan Fu Wang tidak tepat. Kalau pangeran keempat tidak bisa menulis puisi, maka kami semua lebih tidak bisa lagi. Pangeran keempat adalah orang yang banyak disebut sebagai dewa puisi. Zhabai Zhao Dongpo. Dia adalah Zhabai. Tentu saja. Dongpo. Bukan pangeran. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik dariku. Tidak menyangka pangeran keempat adalah penyair Zhabai. Sungguh tidak terduga. Pangeran keempat berbakat cerdas. Kemampuan puisi tiada duanya di dunia. Ini adalah berkah besar bagi Zhao. Kami para menteri mengucapkan selamat kepada Yang Mulia. Baik-baik. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Dia pasti menggunakan cara tertentu. Mengikat Zhabai yang asli. Lalu mencuri puisinya. Kakak pertama benar-benar bodoh sekali. Meskipun si keempat benar-benar mengikat Zhabai. Mencuri puisinya, dia seharusnya tidak mengatakan itu hari ini. Ini bukan memukul wajah ayah, memukul wajah keluarga kerajaan kita. Zhao Fu. Ayah. Seperti apa si keempat, kami sangat tahu. Dia tidak mungkin bisa menulis puisi jika tidak dihukum. Maka yang akan malu adalah keluarga kerajaan kita. Zhao Kang, kalau begitu, kamu berikan saja penjelasan kepada kakakmu. Ternyata ayah masih percaya padaku. Si keempat, ayah ada di sini, kamu masih tidak mau jujur. Dengan strategi seperti ini, berani-beraninya bersaing untuk tahta. Tidakkah kamu takut dimakan habis oleh 2 keluarga lain, sampai tulang-tulangmu tak tersisa? Masih tidak mau menjelaskan apa karena aku benar. Apa yang perlu aku jelaskan? Aku tidak percaya kamu bisa menulis puisi. Kenapa tidak percaya? Benar. Anggur datang. Yang Mulia keempat, biar aku yang menulis kali ini. Baiklah, kamu saja. 1 botol anggur di antara bunga. Minum sendiri tanpa teman. Angkat gelas mengundang bulan. Bersama bayangan jadi 3. Bulan terbit di atas laut. Di ujung dunia saat ini. Aku ingin terbang bersama angin. Tapi takut di istana kristal. Di tempat tinggi terlalu dingin. Menari bersama bayangan. Bunga mekar 2 sisi.
Hidup antara Buddha dan iblis. Manusia punya suka duka. Bulan punya gelap terang. Semoga manusia panjang umur. Jauh dekat bersama bulan. Semoga manusia panjang umur. Jauh dekat bersama bulan. Yang mulia keempat sangat berbakat. Mungkin selama 3.000 tahun. Tidak ada yang bisa menyainginya. Benarkah yang mulia? Puisi ini tiada duanya. Mungkin ke depannya, tidak ada yang berani membuat puisi saat festival tengah musim gugur. Anak ini juga bisa membuat puisi seperti ini. Kakak. Sekarang kamu percaya aku bisa membuat puisi. Jemput Fu Wang ke ruang samping. Istirahat sebentar. Ayah hamba. Katakan kamu mabuk. Kakak kali ini membuat ayah sangat marah. Posisi putra mahkota ini. Mungkin hanya kakak kedua yang bisa. Kakak kedua, jika naik tahta nanti. Jangan lupakan adikmu ini. Zhawan, jangan pikir, aku tidak tahu niat kecilmu. Pangeran keempat sangat hebat. Sebuah puisi membuat kaisar terkejut. Dan semua pejabat sipil dan militer. Kamu kemari. Permaisuri. Barusan kamu bilang pangeran keempat bagaimana? Pangeran keempat baru saja membuat sebuah puisi. Kaisar dan semua pejabat bilang bagus. Katanya bisa terkenal selamanya apa? Kanger membuat puisi. Dan menurut cendekiawan yang diundang Pangeran Fu, ternyata pangeran keempat adalah penyair terkenal yang membuat kertas linan mahal Zhabai Zhao Dongpo. Pangeran keempat adalah Zhabai. Ini. Pangeran keempat ternyata Zhabai. Tubuh tanpa sayap burung pelangi. Hati yang saling memahami. Non, ini terlalu kebetulan. Tapi, jika pangeran keempat benar-benar Zhabai, tapi kenapa sebelumnya dia sangat kacau, mungkin terkait persaingan tahta? Ada yang iri pada pangeran keempat. Jadi sengaja merusak reputasinya. Aku percaya orang yang bisa menulis puisi sebaik itu tidak mungkin seburuk yang dikatakan. Non, kalau kamu menikah dengannya nanti, harus banyak membantu pangeran keempat. Omong kosong. Siapa bilang aku mau menikah dengannya? Anak ini berbakat. Aku tidak bisa menyia-nyiakannya, pangeran keempat. Maju dan dengarkan perintah. Pangeran keempat Zhao Kang. Cerdas dan rajin belajar, tingkah laku baik. Aku mengizinkannya masuk ke 6 kementerian. Belajar urusan pemerintahan. Masuk 6 kementerian. Ini mau aku bersaing untuk tahta. Tidak ayah. Anakmu hanya ingin menjadi pangeran santai. Anak ini, setiap hari hanya tahu bermain. Benar-benar tidak bisa dibantu. Perintah kaisar tidak bisa dibatalkan. Kamu pilih sendiri, salah satu dari 6 kementerian. Kakak kedua. Ayah kaisar ingin membuat pangeran keempat menjadi putra mahkota. Dia pantas apa? Sepertinya tidak bisa dihindari lagi. Kalau begitu, mari pilih Kementerian Pekerjaan Umum yang tidak banyak persaingan. Itu juga bisa membantuku membuat es dan meriam, barang-barang seperti itu. Baiklah, Kementerian Pekerjaan Umum saja. Disetujui. Yang mulia, ruang belakang sudah diatur. Ibundamu ingin bertemu denganmu. Silakan tunggu di ruang samping dulu. Pertemuan buta ini sepertinya juga tidak bisa dihindari. Anakmu mohon diri. Wanita yang belum pernah kulihat membuatku menikahinya. Non, jangan gugup. Kamu sangat cantik, pangeran keempat pasti akan terpesona olehmu. Itu dia.
Hamba perempuan ini menghadap Paduka. Halo. Bukan seperti belum pernah melihat wanita cantik sangat memalukan. Apakah pangeran keempat akan menikahi nona kami? Tentu saja. Pangeran keempat, maafkan hamba ini semua karena Zijin tidak mendidik Xiao Yu dengan baik. Kita berdua sebenarnya hanya mengikuti perintah orang tua. Tapi jika Paduka menikahiku, bagaimana dengan nona Qingyi? Zijin mendengar. Sejak Tuan Zabai menghilang, nona Qingyi dari pavilion bunga, setiap hari sibuk mencari kabarmu. Ini. Apakah ini yang disebut medan perang asmara? Masalah Nona Qingyi. Kita bicarakan nanti. Tapi Nona Zijin. Kita sebenarnya pernah bertemu sekali sebelumnya. Kapan? Hari Kiksi. Kamu menyamar sebagai pria dan tidak memperhatikanku. Oh, hari itu. Saat itu sekilas pandang. Membuat pikiranku. Tiba-tiba muncul sebuah puisi. Puisi seperti apa? Ada seorang wanita cantik. Setelah melihatnya tak bisa dilupakan. Sehari tidak bertemu. Rasanya seperti gila. Sebenarnya Zijin bukanlah wanita yang cemburu. Dengan status pangeran keempat. Di masa depan tidak mungkin hanya memanjakan Zijin seorang. Hanya berharap di masa depan. Di hati pangeran ada tempat untuk Zijin itu sudah cukup. Zijin merasa tidak enak badan. Saya akan pergi dulu. Dia benar-benar gadis yang baik, tidak cemburu sama sekali. Jika di kehidupan sebelumnya mungkin sudah menampar langsung di wajah. Bagaimana? Putri keluarga Qin tidak buruk kan? Ayah, kenapa ayah datang? Perkataan tadi, seharusnya dia tidak mendengar. Kemana Kaisar pergi? Apakah harus melapor padamu? Kaisar bertanya. Gadis tadi bagaimana? Cantik dan bijaksana, seharusnya istri dan ibu yang baik. Berbakat dan cantik. Putri tunggal dari Menteri Pertahanan Qinhua. Dan kamu. Setiap hari bermalas-malasan dan berbuat onar. Akhirnya reputasimu hancur. Perjodohan ini. Jujur saja. Kaisar pun malu untuk mengungkitnya lagi. Ayah, Tapi jika kamu ingin menikahinya, bukan tidak mungkin. Kamu pergi dulu ke Kementerian Pekerjaan Umum. Buatlah prestasi. Buat calon mertuamu puas. Kaisar akan segera menikahkan kalian. Dan juga, bukankah kamu selalu ingin pindah dari istana? Setelah kamu menikah, Kaisar akan mengangkatmu sebagai pangeran. Mengizinkanmu membangun kantor. membangun kantor dan mendapatkan istri cantik. Sulit untuk menolak. Ayah, usaha keras ayah. Bagaimana mungkin saya menolak? Jangan sia-siakan harapan Kaisar. Baik ayah. Pangeran-pangeran. Bangun. Tuanku, sudah waktunya pergi ke Departemen Pekerjaan Umum untuk absen. Hampir lupa. Hari ini masih harus bertugas. Mengganggu tidurku, cepatlah ganti bajuku. Kalau sampai terlambat absen, hati-hati pantatmu kena pukul. Tuanku selalu suka mengganggu orang. Sekarang di Departemen Pekerjaan Umum ada 4 divisi, yaitu Divisi Pertanian, Divisi Hutan, Divisi Air. Tunggu sebentar, di Departemen Pekerjaan Umum kita. Tempat pembuatan senjata disebut apa? Tuanku mau pergi ke kantor senjata militer. Ada masalah apa? Tuanku adalah orang yang sangat berharga. Kantor senjata militer itu kotor dan berbahaya. Bagaimana kalau tuanku terluka? Bagaimana kalau? Tidak, kita pergi saja ke kantor senjata militer. Para pekerja yang berkorban untuk negara tidak takut sebagai pangeran. Saya harus memberikan contoh yang baik. Tuan Pangeran keempat ini, kok tidak seperti kabar yang beredar? Apakah benar seperti kabar, semalam dia sedang menyembunyikan kemampuannya? Jika benar begitu, ketika Pangeran keempat naik tahta,
maka Departemen Pekerjaan Umum kita akan menjadi tempat yang penting. Berkata senaknya, posisi kalian semua sangat penting bagi negara. Jangan sembarangan berkomentar. Apapun yang terjadi dengan Pangeran keempat. Selama tuanku masih di Departemen Pekerjaan Umum, kita harus mengikuti perintah tuanku. Kami akan mengikuti ajaran tuan. Pangeran keempat ini adalah kepala kantor senjata militer. Tuan Li Huchen. Pangeran keempat. Mulai sekarang semua urusan kantor senjata militer akan ditangani oleh Pangeran keempat. Suruh bawahanmu berhati-hati. Jangan sampai melukai tuanku. Saya mengerti. Semua hentikan pekerjaan kalian. Datang dan sapa Pangeran keempat. Tidak perlu terlalu formal mulai sekarang di kantor senjata militer kita. Semua orang setara, kita semua adalah saudara. Tidak perlu terlalu banyak protokol, yang penting kerjakan tugas dengan baik. Tempat ini sangat sederhana, kenapa tidak diperbaiki? Lapor tuanku, akhir-akhir ini tidak ada perang. Tidak ada pesanan dari Departemen Pertahanan. Kantor senjata militer tidak punya pendapatan oleh karena itu. Apakah kantor senjata militer kita biasanya hanya mengandalkan pesanan Departemen Pertahanan dan dana dari Departemen Keuangan untuk hidup? Semua bergantung pada belas kasihan. Tidak heran Kementerian Pekerjaan Umum berada di urutan terbawah di antara 6 kementerian. Mengabaikan dasar yang begitu baik. Sia-sia. Jadi mulai sekarang Lihu, kita tidak akan meminta 1 sen pun dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga tidak akan memberikan pembuatan alat secara gratis kepada 5 kementerian lainnya. Ini mungkin tidak tepat. Apa yang tidak tepat, kita harus mandiri. Jika ada yang keberatan, biar mereka datang ke saya. Tuanku Chen, saya tidak akan terlalu banyak campur tangan. Yang Mulia Pangeran keempat ditunjuk oleh Kaisar. Tidak hanya mengawasi secara mandiri biara senjata militer yang berada di bawahnya. Bahkan seluruh Kementerian Pekerjaan Umum harus mendengarkan Yang Mulia. Kementerian Pekerjaan Umum ini masih harus bergantung pada Tuanku Chen. Saya tidak punya kemampuan untuk mengelola seluruh Kementerian Pekerjaan Umum. Lihu, mulai hari ini, beli semua batu sendawa yang ada di pasar. Jika uang tidak cukup, datanglah ke saya. Yang Mulia, untuk apa batu sendawa sebanyak itu? Yang Mulia ingin membuat kembang api. Saya ingin membuat es. Membuat es dengan batu sendawa. Bagaimana caranya membuat es? Kalian tunggu dan lihat saja. Benarkah benda ini bisa membuat es? Bertindak lancang. Berani meragukan Yang Mulia Pangeran keempat. Di bulan Agustus ini, benarkah batu sendawa bisa membuat es? Sudah bisa buka dan lihatlah. Benar-benar menjadi es. Ini hanya salah satu cara penggunaan batu sendawa yang sepele. Cara penggunaannya senapan dan meriam adalah tujuan akhirnya. Apa itu senapan dan meriam Yang Mulia? Kamu akan tahu perlahan-lahan nanti. Ketika kita berhasil membuat benda seperti ini, itulah saatnya Zhao Besar melakukan serangan balik ke Yanyun. Kalian semua adalah pahlawan Zhao Besar. Hamba bersedia mengabdi kepada Yang Mulia. Cepat bangun, jangan bicara omong kosong sekarang. Yang terpenting di biara senjata militer kita adalah pertama-tama mencari uang. Kalian ikuti cara saya. Buat es dalam jumlah besar. Kamu pergi menyebarkan kabar bahwa siapa yang membutuhkan es bisa datang ke biara senjata militer kita untuk membeli. Yang Mulia, saat ini kota Lin'an sangat panas. Justru saat yang tepat membutuhkan es, begitu kabar ini tersebar, pasti laris manis. Cepat pergi. Bagaimana hasil hari ini? Paduka perkiraan awal. Sekitar 200.000 tael. Uang ini biarlah untuk memperbaiki rumah para saudara. Ini. Apa ini bukankah sudah kukatakan? Kita semua saudara asal kalian berbuat baik. Aku tidak akan mengabaikan kalian. Paduka orang lain menganggap kami tukang seperti rumput. Hanya Paduka yang selalu menghargai kami. Hamba Lihu bersedia untuk setia. Semua orang kecil bersedia melayani Paduka. Cukup cepat bangun, jangan selalu bicara mati. Kerjakan saja dengan baik, mengerti? Terima kasih Paduka, berani sekali. Bahkan pekerjaan Kementerian Pertahanan berani dihentikan kalian dari pengawas senjata. Apakah ingin memberontak? Segera lanjutkan penempaan, jangan sampai urusan negara terganggu. Kepala kalian semua akan dipenggal. Yang Mulia, sekarang pengawas senjata tidak lagi di bawah kendali saya, semua urusan sepenuhnya di bawah kendali Paduka keempat. Mengancam saya. Hari ini bahkan jika Paduka keempat, Fu Wang Datang Pun tidak berguna. Benarkah? Paduka keempat mengapa Anda datang? Jika aku tidak datang, bagaimana bisa mendengar kata-kata gagahmu? Paduka keempat. Paduka Rui mendengar bahwa pengawas senjata menghentikan pasokan persenjataan Kementerian Pertahanan, memerintahkan hamba untuk datang memeriksa. Bagaimana? Menggunakan kakak keduaku untuk menekan aku. Hamba tidak berani. Anjing sialan.
Bahkan berani di wilayahku. Memukul orangku. Dan menggunakan kakak keduaku untuk menekan aku. Apakah kau pikir Zhao Kang ini tidak berdaya? Hamba juga demi garis depan Yan Qi. 300.000 tentara hidup mati, jika kau paksa menghentikan. Aku hentikan kenapa? Tidak terima. Tidak terima kau bisa melaporkan aku ke Kaisar. Kau! Seorang pejabat kecil. Bahkan berani mengancamku. Pergi. Yang mulia. Orang ini adalah orangnya Raja Rui. Kalau Anda memukulnya itu berarti memukul muka Raja Rui. Di pihak Raja Rui. Tidak apa-apa, lakukan saja tugasmu. Sekalipun langit runtuh, saya yang akan menanggungnya. Yang mulia, pejabat ini hampir tidak bisa kembali. Apa yang terjadi? Pejabat ini menjalankan perintah Anda. Pergi ke kantor senjata untuk meminta persenjataan. Tapi Pangeran keempat tidak hanya menolak. Malah memukul pejabat ini. Dia bilang jika Anda ingin persenjataan ini, Anda harus memintanya sendiri. Apa katamu? Ini semua adalah perkataan langsung dari Pangeran keempat. Terlalu keterlaluan. Dengar-dengar. Pangeran keempat di Departemen Pekerjaan Umum membuat gelar tukang dan membuat departemen penelitian. Tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Raja Rui sudah beberapa kali melaporkannya. Hamba tua ini juga tidak mengerti. Tapi Pangeran keempat belakangan ini lebih tenang. Seharusnya tidak akan membuat masalah tanpa alasan. Pangeran kedua juga terus mengajukan laporan. Menurut situasi tahun-tahun sebelumnya, bangsa Tartar di utara juga akan segera menyerang selatan. Saat ini persiapan militer adalah yang paling penting. Tapi Pangeran keempat, menghentikan semua persenjataan mereka. Ini bukanlah kekacauan apalagi. Kalau begitu, Baginda mungkin bisa pergi sendiri ke kantor senjata. Nanti akan tahu apa yang sedang dilakukan Pangeran keempat. Baiklah. Saya juga sudah lama tidak keluar istana. Hari ini saya akan melihat anak durhaka ini. Sebenarnya sedang melakukan apa? Sampai membuat marah semua orang. Cepat minggir, cepat berhamburan, saya mau menyalakan api. Cepat pergi. Pergi jauh. Yang mulia, biar saya yang menyalakan api ini. Saya kan juga punya gelar Master Fisika dan Kimia. Menyalakan bom tanah apa susahnya? Tapi mesiu ini sangat berbahaya. Anda adalah orang yang sangat berharga. Sudah-sudah, jangan menghalangi, cepat pergi. Suara pertama dalam sejarah ini harus aku yang menyalakannya sendiri. Mesiu. Anak durhaka ini lagi bikin kembang api. Bahkan bikin seluruh departemen persenjataan menunda urusan negara buat nemenin dia. Benar-benar gak bisa ditolong. Ayah, hati-hati. Jaga raja. Ayah gak apa-apa kan? Anak keempat itu petir langit. Ayah. Itu bom tanah yang baru aku kembangkan. Bom tanah apaan tuh? Itu hasil konsentrasi dari batu salpeter. Mirip kayak petasan kita, tapi ini gak tahu berapa kali lipat lebih kuat dari petasan. Kalau dilempar bener satu bom tanah minimal, bisa bunuh puluhan orang. Sekuat itu Baginda. Banyak batu salpeter beredar di pasaran. Kalau ada orang yang berniat jahat, bawa batu salpeter, bikin bom tanah ini. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang gak boleh ada batu salpeter di pasaran. Yang melanggar dihukum mati, hamba patuh. Ikut aku balik ke istana. Anak keempat. Cara bikin bom tanah itu. Bisa bocor gak? Ayah tenang, hamba sudah antisipasi. Pertama, hamba periksa semua identitas pengrajin departemen persenjataan. Kalau ada yang mencurigakan, hamba pindahkan ke tempat lain. Selain itu, hamba berencana bangun tempat tinggal khusus buat pengrajin di sekitar departemen persenjataan. Tempatkan keluarga mereka di satu tempat jadi mereka gak berani sembarangan. Bagus, pikirannya matang. Gak sia-siakan kepintaranmu. Tapi kakakmu bilang, kamu ngelayat urusan negara. Gimana menurutmu? Ayah, hamba kok dibilang ngelayat urusan negara? Apakah bom tanah yang hamba temukan ini gak bermanfaat buat negara dan rakyat? Kalau digunakan dengan benar, memang bisa bikin orang utara kena batunya, tapi meskipun bagus, tapi itu tidak bisa menggantikan semua persenjataan. Ayah tenang saja, putra, tahu batasannya. Hanya saja pengembangan senjata di departemen senjata terlalu mahal. Saya benar-benar tidak mampu membuat senjata gratis untuk mereka. Yang Anda maksud adalah
Departemen senjata kekurangan uang. Ya, Kalau saya tidak salah ingat, beberapa waktu lalu Anda menjual es dan mendapat untung besar. ya untungnya ratusan ribu tael. Tapi semuanya sudah habis. Semua habis. Itu wajar. Dunia ini penuh dengan orang yang mencari keuntungan. Dunia ini penuh dengan orang yang mengejar keuntungan. Asalkan diberikan keuntungan yang cukup, mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk saya. Logikanya memang begitu. Tapi itu ratusan ribu tael. Ayah putra tidak merasa sedih. Mengapa ayah merasa sedih? Uangmu bukan milikku juga. Tentu saja bukan ayah. Uang putra adalah milik putra ayah. Apakah ayah ingin bersaing dengan putra? Kamu ini. Pergi. Lama-lama aku mati karena marah. Setiap melihatmu kepala aku pusing. Pangeran keempat memang memiliki sifat yang lincah. Mengapa Anda harus memikirkannya? Yang mulia masalah Departemen Senjata. Biarkan Pangeran Rui yang menanganinya sendiri. Masalah kecil seperti ini saja tidak bisa ditangani. Bagaimana dia bisa mengelola Kementerian Pertahanan nanti? Ayah benar-benar pilih kasih membiarkan Pangeran keempat. Si brengsek itu berbuat semaunya Wang Ye. Jika Pangeran keempat terus berbuat semaunya dan mengganggu penggantian senjata di garis depan, jika tidak dihentikan, orang-orang utara akan menyerang ke selatan. Mungkin Lin An ini akan berada dalam bahaya. Siapkan kuda. Zhaoxi mana Pangeran Rui? Kakak kedua, apakah Anda akan memukul saya? Saya tanya mengapa Anda menghentikan pasokan senjata ke Kementerian Pertahanan. Apakah Anda tidak tahu bahwa senjata ini berkaitan dengan nyawa prajurit di garis depan? Tahu. Kalau tahu mengapa Anda menghentikannya? Kakak kedua, tenanglah, jangan terburu-buru. Dengar penjelasanku, alasan aku menghentikan produksi senjata ini. Bukan untuk melawanmu, tapi karena kantor persenjataan kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kamu bohong. Kantor persenjataan, selain membuat senjata, ada apa lagi yang lebih penting? Kakak, kalau tidak percaya kamu bisa lihat dulu. Setelah melihat, mau bunuh atau potong terserah kamu. Baiklah, Oke, aku ingin lihat apa yang kau lakukan. silakan. Ini yang kau bilang hal penting. Kakak jangan buru-buru, Mari Lihu. Buka kain ini biar kakak lihat. Senjata baru yang dikembangkan kantor persenjataan kita. Silakan lihat, Tuan. Ini busur besar Mo. Barang ini kan sudah hilang ratusan tahun yang lalu. Kenapa kantor persenjataan punya? Hal sepenting ini tidak dilaporkan. Semua kalian pantas dihukum mati. Kakak jangan buru-buru. Yang kau lihat ini bukan busur besar Mo itu. Tapi yang aku keluarkan dana besar suruh tukang kerja lembur. Buat panah baru ini. Apa kau yang kembangkan? Ia tidak percaya. Kamu tidak bohong padaku. Lihat, Gambar yang sangat detail. Bagaimana kau melakukannya? tentu saja dengan uang. Uang banyak-banyak dikeluarkan. Dengan hadiah besar pasti ada yang mau menyelesaikan semua masalahku. Jadi kakak, bukan aku tidak mau membantumu. Hanya saja kantor persenjataan kita terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tenaga dan pikiran habis untuk mengembangkan ini. Masalah senjata tidak usah buru-buru. Busur besar ini bisa dibuat 100 unit untukku. Dengan senjata besar ini tahun ini, pasti bisa mengalahkan mereka. Tanpa persiapan. Tidak, masalah ini dibuat untuk melindungi negara. Tapi apa? hanya untuk membuat ini. Kantor persenjataan sudah miskin. Kalau mau mengembangkan senjata canggih lagi, harus. Sudah, langsung saja berapa yang kau butuhkan? 30.000 tael. 3.000. 3.000 tael semurah ini. Maksudku, 3.000 tael per unit. 100 unit berarti 300.000 tael. Kamu mau merampok saja? Kakak tenanglah. Aku juga tidak memaksamu untuk membeli. Kamu. Jangan terburu-buru. Meskipun harganya agak mahal, tapi pasti sepadan dengan nilainya. Lauli atur saja biar klien besar kita melihat sendiri kekuatan busur raksasa ini. Baik, yang mulia, yang mulia. Semua sudah siap. Baik, tembak. Kekuatan penghancurnya luar biasa. Senjata seperti ini, jika ditempatkan di medan perang pasti tak tertembus. Satu orang bisa menahan 1.000 musuh. Bagaimana kakak kedua? Senjata seperti ini apakah sepadan dengan 3.000 tael? Sepatutnya. Tapi 3.000 tael terlalu mahal.
Meskipun aku mengeluarkan seluruh anggaran Kementerian Pertahanan, tidak akan cukup untuk membeli 100 unit darimu. Itu bukan masalah Kementerian Pertahananmu tidak punya. Bisa minta dari Kementerian Keuangan. Masuk akal aku akan segera pergi. Kakak kedua jangan terburu-buru. Selain busur raksasa ini, aku juga punya sejumlah busur tangan dan bom tanah, mari kita lihat bersama. Busur tangan pernah kudengar. Tapi bom tanah itu apa? Lihu, Ya, ambil bom tanah itu tunjukkan pada kakak kedua. baik. Bagaimana kakak kedua, bom tanah ini cukup kuat bukan? Bom tanah ini, aku juga mau dengan benda ini. Aku pasti akan membuat pasukan Tartar itu ketakutan setengah mati. Tentu saja tidak masalah. Tapi yang paling utama adalah busur tangan ini. Jika ini bisa sepenuhnya dikembangkan baik infanteri maupun kavaleri, bisa dilengkapi dengan ini. Dan kekuatannya besar, operasinya sederhana. Busur tanganmu juga sudah kulihat. Jangkauannya memang tidak sejauh busur raksasa, tapi masih bisa mencapai 50 langkah, cukup untuk memberikan pukulan mematikan pada kavaleri musuh. Kalau barang ini bisa diproduksi massal, orang-orang itu nggak bakal jadi ancaman lagi. Menguasai Yan Yun juga bukan lagi hayalan. Menguasai Yan Yun. Kalau semuanya benar seperti yang kamu bilang, maka mulai sekarang aku akan jadi jenderal utara kamu. Jenderal utara aku maksudnya apa? Bukan kakak, jangan bawa-bawa aku belum mau mati. Nggak ada apa-apanya, kita berempat ini bersaudara. Kakak sulung paling suka hitung-hitungan. Nggak punya jiwa seorang pemimpin negara. Si kakak ketiga cuma tahu main akal-akalan. Hanya di dirimu. Aku melihat sosok seorang pemimpin negara. Pemimpin negara apaan sih? Orang bodoh aja yang mau jadi kaisar. Kalau kakak bisa memahami hal ini, berarti kamu juga bisa jadi kaisar yang bijaksana begini. Kalau ayahanda memilih penerus tahta, aku pasti dukung kamu. Dibandingkan mewarisi tahta, kakak lebih ingin menaklukkan wilayah utara. Mengukir sejarah Dianran. Cuma dulu kamu terlalu sembrono. Dan aku merasa mereka nggak mampu, makanya aku ingin bersaing. Tapi aku benar-benar nggak mau jadi kaisar. Kalau pangeran keempat benar-benar naik tahta, maka aku kan jadi menteri lamanya. Hamba Lihu bersedia mengikuti paduka, siap mati sekalipun. Kamu ngapain ikut-ikutan pergi sana, awasin pekerjaan. Kalau ada bom tanah yang meledak, aku gebuk kepala kamu. Baik. Dua anak durhaka ini, kaisar belum mati. Sudah berdebat siapa yang jadi kaisar. Benar-benar nggak menghargai kaisar. Hubungan kedua pangeran yang rukun. Juga berkat bagi Kilyarga Karajan. Bagaimana menurutmu? Apa yang dikatakan Pangeran Rui Baginda? Masalah penerus tahta menyangkut negara. Bukan urusan hamba. Orang rendahan seperti saya ini. Kamu ini tua-tua tapi hati-hati juga ya. Bagaimana caranya agar anak durhaka ini bisa lebih semangat? Si anak kedua ini gila ya. Bisa-bisanya melepaskan haknya sebagai penerus tahta, lalu menyerahkannya ke si anak keempat yang brengsek itu. Paduka. Pangeran keempat memang sudah mendapatkan kepercayaan Baginda, sekarang didukung Pangeran Rui. Mungkin sudah jadi penghalang di jalan Paduka menuju tahta. Hambatan terbesar menurutmu apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau kita menghabisi Pangeran keempat sebelum dia kuat? Sebelum dia bisa berkembang? Tidak, bagaimanapun juga kita tetap bersaudara. Kalau sesuatu terjadi pada Pangeran keempat, ayah pasti akan mencurigaiku. Lalu kenapa? Selama tidak ada bukti. Meskipun Kaisar tahu tidak masalah. Yang mulia, jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk bertindak duluan, saat Pangeran keempat sudah kuat, Anda sungguh tidak akan punya kesempatan lagi. Kalian semua pergi dulu. Biarkan aku memikirkan ini. Biarkan aku memikirkannya baik-baik. Selama Pangeran keempat masih hidup dengan sifat kaisar, kemungkinan besar dia akan memilih Pangeran keempat sebagai penerus. Jadi kita harus segera bertindak menghabisi Pangeran keempat. Tapi Yang Mulia belum setuju. Kita menerima gaji dari kaisar, maka kita harus memikirkan kekhawatirannya. Kita adalah penasihat Fuang. Kita harus membantu Fuang. Jika nanti Yang Mulia marah, aku yang akan bertanggung jawab. Nonaku, aku sudah dengar dari tuannya. Zabai adalah pangeran keempat. Dia tidak apa-apa, dia hanya ingin menghindar. Tidak ingin mengakuimu. Itu sebabnya tidak ada kabar. Jangan ngawur, Tuan Zhao bukan orang seperti itu. Nonaku, kamu terlalu naif. Kalau dia bukan orang seperti itu, kenapa dia belum mencarimu? Nona Kingi, ada seorang Tuan Zhao di luar, dia bilang menunggu di pintu belakang. Ingin bertemu denganmu. Tuan Zhao. Nonaku, tunggu aku. Jangan bergerak atau aku bunuh kamu.
Nonaku? Wah, nonaku diculik. Tuannya tidak baik. Nonaku diculik. Tolong selamatkan nonaku. Jangan panik dulu, apa yang sebenarnya terjadi. Baru saja ada seorang Tuan Zhao yang datang mencari nonaku. Nona mengira itu Tuan Zhabai lalu turun. Saat aku tiba, aku melihatnya sedang diikat dan dibawa pergi. Ada yang berani memasukkan diri sebagai pangeran keempat. Ini pasti tidak sederhana. Jangan panik dulu, pangeran keempat baru-baru ini ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Aku akan membawamu menemuinya. Baik. Yang mulia. Ada seseorang yang mencarimu di pintu. Siapa? Kata seorang gadis bermargali. Dia membawa sapu tangan. Nona Li. Beberapa hari ini aku sibuk dengan urusan ini. Aku lupa padanya. Ayo ambil ini, kamu yang awasi dulu di sini. Aku akan keluar sebentar. Baiklah. Nona Li mana? Yang mulia, Nona Li sedang menunggumu di rumah teh sana. Ayo kita pergi. Yang mulia, tuan saya ingin meminta Anda datang. Tuanmu siapa? Nanti kamu akan tahu. Apakah pangeran keempat? Ada saya, Ye Wenshan. Ada urusan penting yang ingin saya sampaikan. Kalian terlambat, pangeran keempat pergi menemui seorang. Nona bermargali tidak baik. Ada masalah besar bagaimana? Baru saja seseorang memasukkan diri sebagai pangeran keempat. Dan membawa pergi Nona Li apa? Tunggu di sini. Sekelompok pengkhianat. Selidiki untukku. Apapun caranya. Kamu harus membawa kembali pangeran keempat untukku. Tutup gerbang kota, segera lakukan. Baik. Yang mulia, jaga kesehatan Anda. Aku yang menyebabkan masalah untuk pangeran keempat. Yang mulia, pangeran keempat adalah keturunan bangsawan. Orang baik pasti akan selamat. Mungkin. Apa pangeran keempat diculik? Siapa yang berani, sangat berani. Bagus diculik. Sekarang saingan berkurang satu. Apa ini? Siapa kamu, kenapa kamu mengikatku? Saya Shen Zhou, staf Fu Wangfu. Fu Wang. Kakak mau bunuh aku. Fu Wang tidak tahu tentang ini. Hanya saja saya merasa pangeran keempat mengancam Fu Wang. Jadi saya bertindak sendiri, mengundang yang mulia ke sini. Tapi aku juga tidak mau jadi kaisar. Semua itu tidak penting lagi. Karena yang mulia sekarang sangat menyukai Anda. Dan Anda juga mendapat dukungan dari Rui Wang. Apakah ini berarti aku dikerjai oleh ayah? Kalau begitu lepaskan aku. Setelah keluar aku pasti akan mendukung kakak. Lalu segera meminta ayah menjadikannya putra mahkota. Apakah yang mulia menganggap Shen ini bodoh? Kalau saya melepaskan Anda hijab mati Shen ini tidak penting. Apakah pangeran Fu Wang masih mungkin naik tahta? Saya berjanji kejadian malam ini. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Sudah terlambat. Sejak yang mulia tahu identitas Shen ini, pasti sudah menebak akhir seperti ini. Bagaimana mungkin Anda bisa berakhir baik hari ini? Hidangkan makanan dan minuman. Ini bisa dibilang minuman terakhir. Bagaimanapun yang mulia adalah pangeran. Berbakat mulia. Harus pergi dengan terhormat. Saya juga mengundang Nona Qingyi untuk menemani yang mulia. Agar yang mulia tidak kesepian di perjalanan ke alam baka. Bagaimana aku bisa makan seperti ini? Yang mulia, jangan salahkan Shen ini, tidak mengingatkan Anda. Di luar setidaknya ada 5 orang yang berjaga. Dan semuanya adalah prajurit elit bersenjatakan panah. Anda sebaiknya tidak melawan. Kalau tidak nanti matinya akan sangat buruk. Qingyi, Yang mulia. Anda baik-baik saja. Maaf Qingyi, aku yang menyeretmu ke dalam masalah.
Justru Kingi yang menyeret Yang Mulia ke dalam masalah. Kalau bukan karena Kingi, Yang Mulia juga tidak akan tertipu datang ke sini. Kalian memang cocok sekali. Nikmatilah waktu terakhir ini. Yang Mulia, si penjahat itu sudah pergi. Mari kita segera kabur. Tidak bisa di luar, setidaknya ada 5 pemanah. Kalau kita nekat keluar begitu saja, pasti kita akan ditembaki sampai seperti sarang lebah. Lalu gimana? Jangan takut, ada aku di sini. Kamu punya cara apa? Shenzo ini memang tegas tapi terlalu banyak aturan. Kalau saja dia langsung membunuhku, semuanya sudah selesai. Tapi sekarang, masih ada harapan. Apa ini namanya senapan flintlock. Aku menghabiskan ribuan tael perak dan melukai belasan orang untuk mengembangkannya. Senjata sakti. Bisa menyaingi panah. Tentu saja jarak tembak senapan ini. Paling tidak 200 langkah, asalkan kita bisa mengaturnya dengan baik. Kita pasti bisa membuka jalan keluar. Kingi, nanti kamu sembunyi di sana. Tuanku Shen, apakah Pangeran Keempat akan menyerah begitu saja? Selain menyerah, ada pilihan lain. Tuanku. Sepertinya Pangeran Keempat sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Aku akan mengantarnya untuk yang terakhir kalinya. Tidak baik, Tuanku Shen, ada masalah. Panah. Jangan takut Kingi, nanti saat mereka masuk. Semuanya akan. Berhenti, kamu masuk dan lihat. Tidak baik, Xiao Xi juga ada masalah. Sekarang gimana? Ikut aku. Ini zaman apa masih pakai pedang? Kingi, kamu baik-baik saja, keluar saja. Masih diam saja, cepat keluar. Tuanku, hati-hati. Kamu cari mati. Kingi. Tuanku. Kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Tuanku. Apa aku akan mati? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tahan Linan tidak jauh dari sini. Kingi, tahan Linan tidak jauh dari sini. Tuanku, cepat turunkan Kingi. Kamu pergi dulu, jangan pedulikan aku. Tidak, hari ini bahkan dewa pun datang. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tuanku. Itu Lihu. Kingi, kita selamat. Lauli. Aku di sini. Yang Mulia. Cepat cari kain dan kayu untukku. Kayu. Cepat. Baik. Kingi, bertahanlah. Kingi, bertahanlah. Yang Mulia Kingi. Benar-benar akan tidur. Tidak bisa, tidak boleh tidur, kamu harus bertahan. Kingi. Sangat disayangkan. Kedepannya tidak akan bisa melihat puisi yang kamu tulis. Kamu hanya perlu bertahan, aku akan menulis puisi untukmu setiap hari, Kingi. Saling janji. Baik. Kingi. Lauli. Datang. Kingi, bertahanlah. Yang Mulia Keempat, tenang saja Nona Li, sudah baik-baik saja. Yang Mulia, teknik menjahit usus domba Anda. Bagaimana bisa ditemukan? Sungguh luar biasa. Benar-benar ajaib. Setelah dia mati oleh hamba, teknik menjahit ini bisa mengontrol luka.
Jika diterapkan di militer dan digunakan dengan benar, pasti bisa menyelamatkan banyak nyawa. Sungguh hebat. Katakan bagaimana kamu menemukannya. Ini tidak bisa dikatakan. Kembali kepada ayahanda saat hamba masih kecil suka memanjat pohon, jatuh sekali sulit sembuh. Lalu hamba berpikir apakah bisa menggunakan jarum dan benang untuk menjahit luka sehingga sembuh lebih cepat. Setiap hari hanya tahu bermain. Nona Li ini, bagaimana kamu akan menanganinya? Tentu saja menikahinya. Lalu bagaimana dengan gadis keluarga Qin? Juga menikahinya kita sebagai calon raja wilayah. Menikahi beberapa istri, juga untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Zhao. Bukankah ini masuk akal? Anak durhaka ini benar-benar membuatku marah. Yang mulia sudah jelas. Siapa? Bagaimana Shenzhou sudah ditemukan? Maka cepatlah cari ya. Pangeran Fu. Yang mulia silakan masuk ke istana. Masalah Silau Si bukan urusanku, ngapain cari aku? Omongan ini tidak ada gunanya kalau dikatakan pada hamba. Yang penting yang mulia percaya atau tidak pada Tuan Putra. Shenzhou mencelakanku. Ayah. Semua ini adalah perbuatan Shenzhou sendiri. Tidak ada hubungannya dengan hamba. Kamu malah cuci tangan. Hamba benar-benar tidak bersalah, Shenzhou bilang. Sudah. Meskipun itu perbuatannya sendiri. Kamu sebagai raja daerah, tidak bisa mengendalikan bawahannya sendiri. Apa hakmu untuk mengeluh di sini? Siapkan dekrit Raja Fu bertindak ceroboh. Tidak tegas dalam mengendalikan bawahannya. Dihukum untuk pergi ke kuil leluhur merenung selama 3 tahun. Hamba patuh pada dekrit. Ayah hamba benar-benar tidak bersalah. Raja Fu silakan. Tidak menyangka. Kakak sulung begitu kejam. Silau Si belum ada bukti. Sudah langsung bertindak. Kakak sulung kali ini benar-benar selesai. Tidak menyangka kakak sulung bisa sebegitu jauh. Tidak punya kemampuan tapi pikirannya jahat. Bahkan saudara sendiri tega melakukannya. Kakak kedua jangan marah. Kakak sulung juga tidak tahu. Semua itu perbuatan Shenzhou sendiri. Kamu terlalu baik hati. Sampai saat ini masih membela kakak sulung. Kalau bukan karena dia setuju Shenzhou, mana berani melakukannya padamu? Sekarang ini ngomong jujur malah tidak ada yang percaya. Ngomong-ngomong aku dengar. Waktu itu prajurit bayaran ada 5-6 orang. Bagaimana kamu bisa lolos? Berbekal senapan lampu ini. Apa ini? Bagaimana kakak kedua? Barang bagus lebih kuat dari busur senapan ini bisa. Segera buatkan aku sejumlah. Sekarang belum bisa, teknologinya belum matang. Lihat kecepatan tembakannya lebih lambat dari biasanya. Jadi jauh kalah dengan busur tangan. Dan mudah meledak ini harus dioptimalkan dulu. Baru bisa diproduksi massal. Kamu terus meneliti, kalau kurang uang, mintalah ke Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan tidak menyetujui, datanglah padaku. Aku akan membantumu meminta pada ayahanda. Alat militer seperti ini pasti akan membuat Shao lebih kuat dan makmur. Tidak menyangka. Kakak kedua yang tampak kasar ini, ternyata juga mengerti prinsip teknologi memperkuat negara. Tenang saja kakak kedua, aku pasti akan mengembangkannya. Hingga lebih besar dan lebih baik. Aku masih ada urusan di Kementerian Pertahanan, aku duluan ya. Aku antar kakak kedua. Lapor. Ada kabar darurat militer. Siapa yang menghalangi mati? Ada masalah. Ayahanda. Apakah yang sudah menyerang ke selatan lagi? Ya. 100.000 pasukan elit dikerahkan. Berniat menghancurkan Shao kita. Ayahanda, apa artinya 100.000 pasukan? Selama Rachit dan Tentera Zhao bersada kita tidak dekat Primirka. Bagaimana pendapat para menteri? Paduka. Selama 100 tahun terakhir perbatasan Shao kita telah mundur dari Sungai Kuning hingga Sungai Huai. Jika terus mundur seperti ini, bukan tidak mungkin Lin An juga akan diserahkan. Hamba menyarankan. Untuk menjadikan pasukan besar dan Minai Rang Mirka. Berbicara berlebihan. Yan Utara hanyalah sekelompok orang barbar saja. Minai Rang K Selatan hanya untuk mencari Kentungan. Kita hanya perlu bertahan mati-matian. Paduka.
Sekalai mentra and pasukan besar untuk menyerang. Konsumsi bahan makanan dan logistik yang besar akan membuat rakyat Sao kita semakin menderita. Lebih baik seperti sekarang ini. Berunding dengan Yen Utara dan membayar apd tahunan. Baik untuk menghindari perang, maupun untuk berteman dengan negara sahabat. Hamba setuju. Keadaan seperti ini. Apa bedanya dengan Song yang lemah di masa lalu? Mengapa Pangeran keempat tertawa? Mengingat nenek moyang kita dulu. Berjuang keras dan mempertaruhkan nyawa, baru mendapatkan sejengkal tanah ini. Keturunan melihatnya dengan sangat berharga. Mengangkat untuk diberikan kepada orang lain, seperti melihat rumput dan teh. Hari ini memotong 5 kota, besok memotong 10 kota, tetapi mendapatkan tidur malam yang tenang. Bangun melihat 4 penjuru, dan pasukan utara datang lagi. Tetapi tanah Zhao yang besar terbatas, keinginan tidak pernah puas. Menyembah semakin banyak semakin cepat menyerang. Jadi tidak berperang. Dan menentukan kemenangan dan kekuatan, hingga kehancuran. Logis memang seharusnya begitu. Bagus dikatakan ayah. Lao Si benar. Hari ini memotong 5 kota, besok memotong 10 kota. Kapan ini akan berakhir? Apakah memberikan upeti? Orang barbar utara itu tidak akan menyerang kita. Yang mulia, kami juga untuk Sao yang besar. Ingin Sao yang besar beristirahat beberapa tahun. Baru kemudian memiliki kekuatan untuk ekspedisi utara. Yang mulia, yang Shangshu ini benar. Berharap yang mulia dapat mempertimbangkan situasi besar. Jika saya bersikeras untuk ekspedisi utara, bagaimana seharusnya? Yang mulia, seorang pria membalas dendam 10 tahun tidak terlambat. Berjalan dengan stabil. Sao yang besar, saya dengan waktu pasti bisa lebih kuat dari yang utara. Apakah kalian tahu? Perkembangan stabil yang kalian sebut. Berapa harga yang harus dibayar? Setiap tahun lebih dari setengah pajak negara. Digunakan untuk upeti tahunan. Kementerian Keuangan setiap tahun defisit. Jika terus damai seperti ini, takut tidak perlu invasi selatan. Zhao yang besar sendiri akan rakyat menderita. Asap perang di mana-mana ayah. Jika upeti tahunan ini diberikan kepada saya percaya diri membangun pasukan yang bisa menyaingi target. Yang mulia, jangan sampai terlalu militeristik. Bisakah saya mempercayaimu? Ayah. Pangeran menjaga gerbang negara Raja Mati untuk negara. Saya biasanya nakal. Tetapi saya sama sekali tidak ingin menjadi budak negara yang hancur. Bagus seorang pangeran menjaga gerbang negara. Raja mati demi negara. Anakku sudah memiliki tekad ini. Maka mari kita perang. Yang mulia tidak bisa berperang. Hamba rela mati untuk merekomendasikan. Semoga yang mulia mempertimbangkan rakyat Sao. Lao Si, kali ini aku menyerahkan kekuasaan Sao sepenuhnya padamu. Ayah. Meskipun tekanan ini besar, tapi hamba pasti tidak akan mengecewakan ayah. Ayah, hamba bersedia pergi ke garis depan sebagai contoh. Baik, dengarkan keputusan. Angkat Pangeran keempat Zhao Kang sebagai Panglima Besar Ekspedisi Utara, memimpin 3 pasukan, menangani semua urusan garis depan. Angkat Raja Rui sebagai Jenderal Ekspedisi Utara, bersama Pangeran keempat, bersama-sama menyerang Yan. Hamba menerima keputusan. Semua menteri siapa lagi bersedia ikut menyerang Yan? Yang mulia, hamba bersedia membantu kedua pangeran, bersama-sama ke utara menyerang Yan yang kejam. Baik, biarkan Qin ikut serta. Hamba menerima keputusan. Yang, apakah Kementerian Keuangan bisa menghitung kebutuhan logistik untuk ekspedisi ini dalam 3 hari? Yang mulia, 3 hari terlalu singkat. Mungkin tidak bisa dihitung secara detail. Tetap 3 hari. Juga harus menyerahkan semua kebutuhan logistik. Yang mulia, jumlah sebesar ini mungkin tidak ada yang bisa menyelesaikan dalam 3 hari. Menteri yang tidak bisa. Bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Menteri yang tidak bisa. Bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Menurut Pangeran keempat, apakah Pangeran bisa menyelesaikannya? Bukan hanya menghitung, mudah. Pangeran bicara dengan mudah. Tapi tidak tahu, apakah yang mulia memiliki kemampuan ini. Kenapa tidak puas? Hamba tentu tidak puas. Maaf berbicara dengan kasar. Ketika hamba terkenal dalam ilmu hitung, mungkin yang mulia belum bisa membaca huruf. Karena yang Shangshu tidak puas. Mari kita adu kemampuan. Adu kemampuan tentu bisa. Tapi sebelum itu, yang mulia harus menjawab beberapa soal hitungan dulu. Baiklah, silakan berikan soalnya.
Ada kisah ayam dan kelinci dalam satu kandang. Ada 29 kepala dan 92 kaki. Berapa ayam dan kelinci dalam kandang? Bukan soal anak SD di kehidupan sebelumnya. Mengapa Yang Mulia tertawa? Soal ini terlalu mudah. Ada yang lebih sulit. Mudah soal seperti ini. Di departemen kami bisa diselesaikan dalam setengah hari. Orang yang bisa menyelesaikannya sangat sedikit. Mungkin Yang Mulia tidak bisa menyelesaikannya. Ingin mengganti soal. Saya bilang kalian tidak bisa. Bukan berarti orang lain juga tidak bisa soal seperti ini. Saya bisa menyelesaikannya dengan mata tertutup. Karena Yang Mulia sangat meremehkan departemen kami. Mari kita lihat Yang Mulia menyelesaikannya. Cepat siapkan kertas dan tinta untuk Yang Mulia. Saya bilang soal seperti ini saya bisa menyelesaikannya dengan mata tertutup. Bisa menyelesaikannya. Ayam ada 12 ekor. Kelinci ada 17 ekor. Perlu pakai kertas dan tinta. Apakah jawaban Yang Mulia benar? Soal ini sudah terkenal. Mungkin Yang Mulia sudah tahu jawabannya. Tidak pasti menurut saya soal ini. Tidak dihitung. Karena Yang Shangshu tidak puas silakan berikan soal lagi. Baik. Sekarang ada ayam jago seharga 5 koun. Ayam betina seharga 3 koun. Dengan 100 koun beli 100 ayam. Berapa? Jantan, betina, dan anak. Berapa banyak masing-masing terlalu rumit. Bikin pusing mikirinnya. Lau Si, kamu bisa hitung nggak? Gampang. Ayam jantan 4 ekor harganya 20 kain. Ayam betina 18 ekor harganya 54 koin. Anak ayam 78 ekor harganya 26 kain. Atau ayam jantan 8 ekor, ayam betina 11 ekor. Anak ayam 81 ekor atau ayam jantan 12 ekor, ayam betina 4 ekor. Anak ayam 84 ekor. Yang Daren, perhitunganku benar nggak? Benar kan? Iya kan? Kamu gimana ngitungnya? Asal rumus matematikanya benar soal kayak gini gampang. Jangan bilang soal receh kayak gini. Uang dan beras di departemen keuangan kalian pun aku bisa. Semua dihitung. Bisa dalam hitungan menit maksud Pangeran. Kami di departemen keuangan cuma makan gaji buta. Jangan bilang hitungan menit kalau Pangeran bisa menghitung semua buku kas departemen keuangan kami sampai tuntas. Hamba akan langsung berguru. Mau tanya lagi? Rumus matematika. Pangeran pergi. Bawa semua buku kas departemen keuangan. Yang kamu bilang tadi. Rumus matematika apa? Beneran bisa ngitung uang dan beras departemen keuangan? Ayah hamba berjanji pada ayah tunggu saja. Nonton pertunjukan bagus. Apa karakter ini kok aneh banget? Akhirnya selesai dihitung. Baru berapa lama? Udah sejam belum? Hasil akhirnya berapa? Beras kain semua pendapatan dijumlahkan. Totalnya 37.400.000 TL. Ini jangan-jangan Kaisar. Kasih jawaban ke Pangeran keempat. Maksudmu? Aku yang curang. Nggak mungkin, ini mustahil. Seperti kata pepatah. Di luar orang masih ada orang, di luar langit masih ada langit. Jangan selalu merasa apa yang tidak bisa kamu lakukan. Orang lain juga nggak bisa. Yang Shangshu kapan bersiap? Untuk berguru pada adikku yang keempat sudahlah. Masalah ini sampai di sini saja. Lau Si, kamu sering-seringlah pergi ke Kementerian Keuangan belakangan ini. Bantu hitung uang dan bahan makanan. Pasukan akan berangkat dalam sebulan. Hamba patuh. Bubarkan sidang. Lau Si. Akhirnya ada kesempatan untuk berhadapan langsung dengan para barbar itu. Aku sudah lama menantikan hari ini. Yang Shangshu, apakah kamu akan memulai perang? Keputusan Kaisar sudah bulat. Bukan sesuatu yang bisa kita ubah. Yang Mulia Pangeran keempat tahu tidak? Tindakanmu hari ini mungkin akan menjerumuskan Sao kita ke dalam jurang kehancuran. Benarkah? Lau Si, ngapain kamu urusi si pengecut ini? Apa kamu si pengecut? Apa kamu berani melotot padaku? Lau Si, bisa tidak kamu kasih aku lebih banyak senjata baru itu? Tidak masalah, busur tangan dan busur besar pasti cukup. Kali ini kita akan membuat para barbar itu tahu. Apa artinya musuh bisa datang. Aku juga bisa datang.
Yang Mulia, dalam waktu setengah bulan, kami di kantor senjata telah mengumpulkan lebih dari 4.000 membuat lebih dari 1.000 busur besar, 4.000 busur tangan lebih dari 1.000 senapan lebih dari 1.000 senapan sumbu, dan beberapa bom tanah. Kerja bagus tapi masih belum cukup. Karena target kita kali ini bukan hanya menahan para barbar, tapi kita juga akan menyerang balik. Musuh bisa datang, aku juga bisa datang. Kamu juga sudah tahu. Bukan hanya kalimat itu. Yang Mulia juga pernah bilang pangeran menjaga gerbang negara. Raja mati demi negara, sekarang seluruh kota Linan sudah heboh. Beberapa hari ini, banyak rakyat berkumpul di depan kantor senjata. Berebutan ingin ikut berperang bersama Yang Mulia melawan para barbar. Benarkah? Yang Mulia Pangeran keempat. Semuanya. Para barbar dari utara itu mengatakan pria kita lemah. Kalian bilang kalian ini siapa? Bukan. Saya menghargai niat baik semua orang. Bertempur di medan perang bukanlah mainan. Meskipun saya Zhao Kang hanya ingin menjadi pangeran yang santai, tapi saya pasti tidak akan membiarkan rakyat saya terluka. Baginda perkasa. Tunggu kabar baik dari saya. Baginda. Si keempat ini memang pandai menarik hati orang. Kanger di medan perang pedang tak kenal ampun. Saya dan ayahmu sudah berdiskusi. Sebelum berangkat perang menikah dulu. Ini takut saya mati di medan perang. Tidak punya keturunan kan ibu? Saya rasa tidak perlu. Jangan bicara lagi. Waktu baik sudah ditentukan, kamu siap-siap saja. Ibu. Saya baru tahu. Kali ini Yan Utara menyerang ke selatan. Tidak hanya 10.000 pasukan berkuda, tapi juga 50.000 pasukan infanteri. Total 150.000. Si keempat. Saya tanya kamu untuk terakhir kalinya. Jangan bicara tentang ekspedisi utara. Jika perang langsung terjadi, apakah kamu benar-benar yakin bisa menahan 150.000 bandit Yan Utara ini? Pasukan datang kita hadapi, air datang kita tanggul. Ayah saya berjanji pada Anda. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka melangkahi sungai Yangtze setengah langkah pun. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjadi pangeran yang santai, ayah? Kalau tidak ada hal lain, saya akan pulang dulu. Belakangan ini saya tidak hanya sibuk dengan ekspedisi utara, tapi juga sibuk dengan pernikahan. Pergi dari sini. Anak durhaka ini. Pangeran keempat ini khawatir pada Baginda. Sengaja membuat Baginda senang. Kamu datang kenapa? Istri saya menyuruh saya malam ini datang dan tidur bersama Baginda. Tidur bersama. Bagaimana bisa seorang pangeran juga harus diuji pernikahan? Bisakah tidak diuji? Kalau Yang Mulia tidak mencoba, Xiao Yu tidak bisa kembali. Tidak bisa melapor pada Nyonya dan Nona. Silakan Yang Mulia putuskan sendiri. Yang Mulia masih malu-malu juga. Yang Mulia. Bagaimana perasaan hari ini? Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Qingyi merasa sudah jauh lebih baik hari ini. Baguslah kalau begitu. Katanya ada pelayan uji nikah datang dari luar. Ah, ini kan kebiasaan buruk. Lagi pula bukankah Yang Mulia tahu kemampuan saya? Maaf Qingyi. Sekarang, belum bisa memberikanmu status resmi. Bisa menemani Yang Mulia. Qingyi sudah sangat bersyukur. Yang Mulia. Apakah Nona Qin sangat cantik? Apakah dia lebih cantik dariku? Sama saja, sama saja. Yang Mulia pandai berpura-pura tidak tahu. 100 puisi yang dijanjikan Yang Mulia kapan akan diberikan pada Qingyi? Saya masih ada urusan lain kali saja. Sejak pesta besar pertengahan musim gugur, ayah semakin mengandalkan pangeran keempat. Kakak tertua masuk penjara. Tartar menyerang. Posisi pangeran keempat sebagai putra mahkota hampir pasti. Kalau tidak segera mencari cara, tahta ini mungkin benar-benar bukan milikku. Yang Mulia jangan buru-buru, bagaimana saya tidak buru-buru Yang Mulia. Pertunjukan baru saja dimulai. Yang Dewa, apa pendapatmu? Masalah Yan Utara, meski bisa membantu pangeran keempat, membawa reputasinya ke puncak,
atau bisa membantunya menjadi putra mahkota. Tapi di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi bencana bagi masa depan pangeran keempat. Ceritakanlah. Tartar Yan Utara dikenal sebagai yang tak terkalahkan jika mencapai 10.000. Sekarang 150.000 pasukan bergerak ke selatan. Prajurit di garis depan yang tidak berguna itu. Bukan tandingannya sama sekali, tapi bagaimana jika dia menang? Menang pun tidak apa-apa. Sekarang Yang Mulia sedang dalam masa kejayaan. Jika pangeran keempat menang, maka di masa depan, reputasinya di antara rakyat dan tentara Zhao pasti akan terus meningkat. Maksudmu? Keberhasilan yang melebihi sang raja, betul. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak bisa dihuni dua harimau. Anda hanya perlu melihatnya membangun gedung tinggi, melihatnya menjamu tamu, melihatnya gedungnya runtuh. Xiao Yu sudah tidur. Pangeran, Xiao Yu mana? Pangeran Xiao Yu sudah pulang. Pangeran, ada titah dari Yang Mulia. Dengan berkah langit, dekret kaisar menyatakan, Pangeran keempat Shao Kang taat pada aturan dan ritual. Taat pada aturan dan ritual, mencintai negara. Dianugerahi gelar Pangeran Yan dan diberikan istana Yan. Tidak terduga. Saya bahkan akan menikah. Pangeran Yan dan sekaligus Anda diberikan 16 prefektur Yan Yun. Saya merasa dibandingkan denganmu, gelar Pangeran Rui saya bahkan tidak sebanding dengan seorang bangsawan. Sudahlah, kakak kedua kamu juga tahu. 16 prefektur Yan Yun ini, sejak berdirinya Zhao selalu berada di Yan Utara. Diberikan sama saja tidak diberikan. Apa masalahnya nanti? Kita bisa merebut Yan Yun itu. Jadi itu akan menjadi milikmu. Benar. Pangeran. Pejabat Qin dari Kementerian Perang sudah datang. Kenapa mertua juga datang? Cepat undang dia masuk. Baik. Pangeran, pasukan Yan Utara sudah sampai di Sungai Huai. Pasukan kita harus segera berangkat untuk bertempur sampai mati. Non, tidak baik. Pangeran keempat akan pergi. Pasukan Yu sudah berkumpul di Sungai Huai. Pangeran keempat akan memimpin pasukan berangkat. Tidak, saya harus mengantarnya, Non. Apakah ini tidak sopan? Sekarang tidak bisa memikirkan itu lagi. Kanger. Pertempuran ini menyangkut nasib negara. Kamu harus ingat hati-hati. Yang Mulia, meskipun Pangeran Yan cerdas, tapi dia belum pernah memimpin pasukan dalam pertempuran. Pertempuran ini menyangkut negara. Jika dia menjadi panglima, apakah ini terlalu main-main? Mohon Yang Mulia menarik kembali keputusan. Yang Yuan King. Mengganti panglima di tengah pertempuran akan mengganggu moral pasukan. Apa maksudmu? Hamba juga memikirkan negara dan nyawa jutaan tentara dan rakyat di garis depan. Meskipun Yang Mulia ingin membunuh hamba, hamba tetap akan berkata, apakah kalian ingin memaksa istana? Mohon Yang Mulia menarik kembali keputusan. Mari kita lihat pertunjukannya. Aku memang tidak mengerti strategi perang. Tapi aku rasa saat ini tidak ada yang lebih cocok dariku untuk menjadi panglima. Mengapa Pangeran berkata demikian? Setidaknya aku tidak seperti pejabat Kementerian Keuangan tertentu. Tidak mengerti tapi pura-pura mengerti. Mengacaukan komando militer. Menyebabkan kekalahan besar. 3 tahun lalu 300.000 pasukan melawan 50.000. Tapi kalah di Dasangwan. Hanya orang jenius seperti Yang Daren yang bisa mencapai prestasi luar biasa seperti itu. Justru karena ada hamba seperti ini yang menjadi pelajaran.
maka hamba tidak bisa membiarkan Pangeran Yan memimpin pasukan. Kecuali Pangeran Yan bisa membuat janji militer. Menjamin pasukan tidak kalah. Janji militer seperti apa yang Yang Daren inginkan? Dari hamba. Ekspedisi ini menyangkut negara dan jutaan rakyat Sao. Menurut Pangeran, apa yang bisa dijadikan jaminan agar bisa meyakinkan orang? Apakah kamu ingin membunuh Pangeran keempat? Hamba sama sekali tidak punya niat itu. Mohon Pangeran Rui tidak menuduh hamba. Hanya saja Pangeran Yan masih terlalu muda. Hamba khawatir tanpa perintah militer mungkin tidak cukup untuk menenangkan pasukan. Padahal Pangeran punya keyakinan untuk merebut kembali Yan Yun, tapi tidak berani membuat perintah militer. Apakah Pangeran takut? Dan ucapan sebelumnya hanya untuk menunjukkan diri di depan para pangeran. Aku tidak tahu apakah Pangeran keempat bisa melakukannya. Khawatir juga. Omong kosong, Pangeran bukan orang seperti itu. Jelas-jelas si tua tak tahu malu yang ngomong sembarangan. Yang Daren untuk menghadapi Beyan. Pangeran Yan makan dan tidur di kantor militer selama sebulan. Kamu berani menjelekkan Pangeran. Bikin penampilan siapa yang tidak bisa. Pangeran Yan ingin jadi putra mahkota. Hamba mengerti. Tapi hamba merasa, Anda tidak seharusnya mempertaruhkan nyawa jutaan rakyat dan tentara Zhao. Yang Daren, trik provokasimu cukup bagus. Tapi tidak masalah, karena kalian ingin hamba membuat perintah militer. Hamba akan membuatnya. Jika tidak mengalahkan Beyan, aku Zhao Kang akan menodai sungai Huai dengan darahku. Lao Si Kamu. Ayah hamba berjanji. Pertempuran ini pasti menang. Pangeran, Kenapa kamu datang? Pangeran. Zijin menunggumu kembali. Baik. Pangeran pertama kali berangkat perang. Tidakkah berniat membuat puisi? Baiklah. Semangat makan daging musuh. Sambil tertawa minum darah budak. Ayah, tunggu aku pulang. Yang Daren, tunggu saja. Pangeran Yang Yuan King, Yang Daren. Untuk aku. Membuatmu dibenci ayah. Sungguh menyusahkanmu. Asal bisa membantu pangeran. Menyingkirkan rintangan. Semuanya sepadan. Jika suatu hari nanti saya naik tahta sebagai kaisar, saya pasti tidak akan melupakan jasa Yang Daren. Atas kebaikan Anda hari ini yang mulia. Hamba tidak menginginkan apapun. Hamba hanya merasa bahwa saat ini hanya Yang Mulia Pangeran Jing yang paling cocok menjadi putra mahkota Zhao. Apakah Yang Mulia tahu bahwa di Yan Utara ada tambahan 30.000 pasukan? Totalnya menjadi 180.000 pasukan, 180.000. Lalu bagaimana dengan Zhao kita? Apakah tidak dalam bahaya? Yang Mulia tidak perlu khawatir invasi Yan Utara. Hanya mengincar harta jika tidak bisa menahan. Mundur ke selatan saja. Begitu musim dingin tiba, jalur logistik terhambat. Pasukan Yan Utara pasti akan mundur. Yang Daren benar sekali. Yang paling penting adalah Pangeran Fu sedang ditahan di rumah keluarga kerajaan. Sementara Pangeran Yan dan Pangeran Rui baru saja mengalami kekalahan. Jadi posisi putra mahkota. Menurut Yang Mulia. Sudah 4 hari. Pasukan kita sudah sampai di mana Kaisar. Pasukan kita sudah sampai di tepi sungai Huai. Sedang berhadapan dengan pasukan Yan. Hanya saja apa? Menurut kabar terbaru yang dikirim Pangeran Rui, katanya Pangeran Yan membawa 3.000 pasukan berkuda.